Nanti kalau udah jadi, ya saking ini bikinnya susah, itu harganya bisa sampai 1 jutaan, bahkan mungkin lebih ya. Ya Bisa dong ya, bisa lebih. Bisa. Karena kalau detail-detailnya lebih dikerenin lagi. Karena ya karena kayak misalnya gini, kita makan di restoran ya, kita ada menu satu, set listnya kan bayar lagi, mau tambah ini kan bayar lagi. Wah benar. Ini ibarat kayak gue doyan sepeda ya. Ini, waduh, Iya. ini keren mesti diganti nih. Nah. Waduh, stang mesti, aduh banyak. Kayak gitu, kurang Bener. lebih kayak gitu. Tapi kalau udah namanya hobi, ya itu bisa jadi investasi, bener kan? Wih, canggih. Turun Dominic Toretto sama Brian O'Connor. Ngayal banget gua. Ini adalah diecast, mobil-mobilan ya, bahasa kerennya diecast. Dan hari ini gua akan ngobrol sama teman gua yang bisa ngubah mobil ini jadi apapun. Warnanya, bahkan sampai ban dan peleknya. Ini diganti nih pelek sama bannya nih. Lihat tuh. Ih, 2 jari nggak masuk. Ya 3 jari lagi apalagi. Awalnya dari wik. Nah, sama sutradara gue disuruh gitu, ya biar ngagetin orang. Lo nggak kaget kan? Hampir. Hari ini ya channel dari rumah spesial banget. Gue minta tolong sama temen gue Petrus datang ke rumah. Jadi bener-bener on request. Jadi dia datang ke rumah, gue bilang, tolong benerin mobil gue dicetin, aksesoris ditambahin, pelek diganti, ban dipindahin ke atas. Itu gimana caranya? Ya, udah siap kan ya? Gampang. Udah siap? Gampang ya? Siap. Nah, ini mobil gua. Mobil gua yang mau direnovasi. Mohon maaf, bukan mobil beneran maksudnya. Ini adalah diecast. Kita nyebutnya diecast kan? Diecast kan? Miniatur mobil-mobilan, diecast. Kalau zaman kita kecil ngomongnya mobil-mobilan kan? Iya, benar. Tapi kalau di luar negeri itu orang-orang bilangnya diecast. Gua nggak tahu diecast tuh. Mungkin diecast itu sebenarnya sih awalnya mengacu ke bahan besinya ini. Oh, ininya. Bahan besinya itu disebutnya diecast ya. Bahannya disebut diecast. Casting kan dia. Ya, cor betul. ya. Cor, Iya. benar. Karena ini cor dan dicetak kan sebenarnya ini body-bodinya kan. Nah, yang menarik dari teman gua si Petrus ini, dia ini biasanya kan dari rumah tuh kita ngedatengin orang. Ini enggak, kali ini gua minta dia, lu yang dateng, peralatan lu bawa. Tuh sampai bor-bor aja dibawa sama dia, tau gak lu? Nah, di sini Petrus ini punya usaha yang dia lakuin dari rumah. Dan itu lo lakuin dari garasi ya, Bos? Ya, di garasi. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Itu awal tahun berapa sih lo ngerjain pertama tuh? Gue itu awalnya sebenarnya hobi ya. Mau Dari diceritain hobi. dari awal apa? Boleh dari awal, nggak apa-apa. Oke. Dari ya namanya anak laki-laki ya, dari Ya. kecil pasti hobi begini ya. Bener. Cuman dasarnya tangan gue gatelan ya. Gatelan. Tahun 2016 itu pas begitu gue ada kondisi yang mengharuskan gue untuk stop bekerja, akhirnya itu sebelumnya gue udah dari 2007 gue udah koleksi nih Si diecast ya. tapi masih ya karena banyak yang ngomong ini investasi, jadi nggak gue buka nih dari blisternya. Blister tahu dong? Tahu dong, Ya. yoi. Sama, gue juga masih banyak tuh. Nah tahun 2016 itu ada kondisi memaksa gua harus jual lah sebagian, kan ya. Akhirnya gue buka, akhirnya gue punya teman baru 1, 2, 3, 4, lama-lama terus gue ikut komunitas segala macam, kok ada ban karetnya. Kalau lu lihat kan ini kan bannya plastik ya. Bener. Ya. Ini rata-rata diecast tuh ban plastik special edition ya. Kadang-kadang yang udah di blister itu udah ban karet, tapi itu jarang banget ya. Nah, gue gatel ngeliat model peleknya kan kayak aneh ya. Terus Iya, ada biasa yang jual, banget gitu ya. ada yang jual kok lebih real lah ya. Akhirnya gue nyoba nih cara bongkar gimana ya. Temen gue bilang di bor, pakai bor. Gue coba beli bor. Gue bor dulu buka. Nah, bener Bisa kebuka. Gue beli bannya. Dulu harga bannya itu lebih mahal sampai sekarang sih sebenarnya. Harga bannya itu lebih mahal daripada harga ininya. daripada harga mobil. Iya sih, memang aksesorisnya kayak gini-gini ya. Iya. Ini nanti gua kasih lihat lebih deket. Ini pelek udah sama bannya. Gua nggak, ini ukuran 10 kurang 10 lebih ya. Nah, ini karet nih bannya nih, ya. Bannya tuh kalau nggak Goodyear, Bridgestone, Ya. Michelin, Bukan ya. karet yang itu ya. Bukan karet yang itu, Bukan karet gelang, bukan karet gelang. Nggak bisa kalau karet gelang ya. Ya itu deh. Tuh kan produser gua marah kalau udah agak-agak nyerempet tuh dia suka gitu, Mang. Nah, terus Ya,
habis itu gue buka Bannya. gue buka Pelek rivet itu. lah, rivet akhirnya gue Ya. buka ganti ban seperti ini. Dulu Nah, dulu ini awalnya pakai udah siap semua nih. masih ban-ban yang beras lah ya, masih yang standar dari Dari pabrikan. kurang lebih kayak gini ya kan. Oh, nih nih. Beras gitu ya. Nih, jadi dia udah siap begini nih, siap tinggal dipasang. Itu yang awalnya. Nyawal. Wow. Nah, setelah gue ganti ban, ini kan bodi udah kebuka nih. Ya. Kayak gini lah, kurang lebih ya. Udah kebuka nih begini. Lah gue gatel dong. Kok cuma diginiin doang gitu? Udah kebuka. Iya. Ini kan gua apain ya anaknya? Ya kan? Anak gua ada tugas di sekolahnya. Bikin prakarya atau apa pakai cat kaleng Cat semprot. kaleng, Pilox itu, yang mereknya Pilox. Iya, tapi bukan Pilox Bukan lah. Pilox, Di- Pilox kan merek ya. Iya. Gak disponsorin kan? Nggak disponsorin, nggak? Belum. Kita ntar akan minta. Akhirnya gua belajar, ini bagaimana caranya kalau gua mau cat. Hmm. Ya kan? Gua cat dulu nih. Akhirnya gua baca-baca, gua lihat di mana-mana gitu ya. Dipakai remover biasa, Ya. rontok cat, terus gua cat langsung. Langsung cat warna. Salah. Ternyata nggak bisa gitu. Harus pakai cat primer. Itulah belajar ya kan. Belajar. Step by step belajar. Akhirnya ya itulah ceritanya. Nah. Itu 2016. Tuh 2016 karena keadaan memutuskan dia harus nggak kerja lagi, Iya. kepikiran untuk usaha. Nah, lu juga sebenarnya bisa mencontoh Petrus atau belajar karena dia juga belajar otodidak. Nanti setelah ini kita ngobrol lagi. Dia akan cerita lebih banyak lagi gimana caranya ngoprak-ngaprek sampai jadi usaha. Awalin dari dulu. Pasut, udah mulai? Oke, udah mulai, balik lagi. Kita bakalan ngobrol sama brand lu apa namanya? Petrus PG. PG. Nih, Petrus PG Customer. PG Custom Works. PG. Saya kan lupa namanya kan Petrus. Aduh, di Instagram ada PG Custom Works ya? Ada. Di Instagram ada, cek. Ada dua juga, ada Petrus Garage juga ada. Tuh Petrus Garage ada yang gue follow pertama itu, habis itu gue follow ini gitu. Nah, jadi lu ceritain lagi tadi. Setelah tadi chat pertama tuh, kan lu bilang harus pakai pelapis, habis itu harus begini, harus begitu. Oke. Nggak begitu aja dong, Nggak. ngechat tuh, Iya. hal ngechat tuh. Sebenarnya kalau custom diecast ini sebenarnya nggak terbatas ya, nggak cuma chat only gitu kan. Kalau chat only aja kan mungkin seperti ini selesai di chat. Ini nih ya, ini kayak gini-gini nih. Sebenarnya Udah sih ini dicat nggak udah. juga. Sebenarnya ini juga. Ini Ya, ada yang dimodif juga? ada yang dimodif mungkin kalau chat. Ini pesanan orang? Enggak, ini buat sendiri sih. Oh, Cuma kalau ini ada yang mau maharin boleh aja. Weh, sedap. Teman-teman Pasut, ini ada yang mau maharin boleh katanya. Jadi anything for sale lah. Nah, ini for sale, ya kan? Ada juga yang white body. Kalau lu lihat nih, ini gua nggak tahan. gua belum pasang ban ini ya. Banget nih. itu baru jadi tadi pagi. Ini aslinya ini. Oh, ini Skyline yang ini ya? Ini aslinya. Astaga, ini aslinya ini. Terus ini lo tambahin dong. Iya, white body, spion juga gua tambah. Aslinya belum ada spion. Kalau mobil beneran, ya kan, ini bisa banget dibikin kayak gini. Tapi kok ternyata bisa ya diecast? Ya, pun ini diginiin? gua lihat justru gua lihat sumbernya dari Google. Dari Google ya. Nah, ini kalau lo lihat ya, Brian O'Connor mobilnya nih yang dipakai di Fast and Furious ya, Nissan Skyline yang buat dia pakai buat Kayaknya 34 deh, Bos. itu 34 benar. Iya, Iya. ini 33. Ini 33 ya. Ya udah beda-beda tipis sih. Iya, iya, beda benar. satu doang. Tapi ini keren loh warnanya. Ini emang warnanya segini kan? Ya memang gua ikutin aslinya. Oh, man, come on. Ini my dreams banget punya mobil warnanya gini. Oke. Siap. Terus Ya, lanjut. ada juga cat yang kita main candy tone ya seperti ini. Ini Candy Tone namanya ya. Tone ya. Nah, ini bannya aja lo lihat tuh. Ban sama pelek nih. Buset donat. Ini buat Iya. sprint rally nih biasanya nih. Sada. Nah, Terus jadi memang custom itu nggak terbatas di cat Cat, aja gitu betul. kan. Ada white body, ada sampai nih. buka-bukaan ya. Nih, lihat nih ya. Ini tadi pas gua awal ngobrol nih, dia bilang ini pintunya nggak begini. Iya kan? Mati ini tadi nggak ada pintunya. Sekarang bisa dibikin pintunya yang ke atas. Pakai apa? Terima kasih tuh 3D printer. Oh salah. Bukan. Bukan, kalau ini potong. Oh, ini potong. Kalau Gua 3D sok print tau lain banget lagi. ya. Oh, 3D printer lain ya? Lain Ini, lagi. ya Allah, terus lo bikin lagi jadinya. Iya, nanti ada mesinnya di situ dalam. Mesinnya seperti ini. Bos, mohon maaf, ada mesinnya. Tuh. Jadi sebenarnya dari kecil gua suka sama diecast tuh nggak salah sebenarnya. Nggak salah dong kita itu. Hobi namanya. Wih, ini keren sih. Iya. Nah, jadi memang ternyata custom
untuk diecast tuh nggak cuma warna, tapi bisa body ditambahin, pelek dan ban diganti, sampai ada mesinnya juga. Mesin wing ini juga. Iya, benar, spoiler ini ya, wing spoiler. Lo bisa bikin spoiler yang bawah juga gitu dong? Bisa juga. Ini gue tambahin kan di bawah. Oh iya, ini anjray. Boleh nggak sih anjray? Nggak apa-apa lah. Tapi ini keren loh. Kayak mobil temen gue nih, siapa ya? Ada mobil mirip ada kayak ya? gini, ada. Warnanya hampir sama? Hampir mirip. Waduh, hampir. Oh, hampir ya. Dia kalau nggak salah biru. Kalau ini kan candy kan? Iya, biru. Biru ungu. Kalau dia biru doang. Orangnya norak sih, kalau orang ketemu orangnya norak. Makanya gua nggak mau ketemu lagi. Nah terus menurut lo nih, kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar custom untuk diecast ini, apa sih yang harus dia pelajari dulu pertama kali? Pertama kali ya buka rivet ya. Ya, buka rivet itu Rivet. paling susah ya. Susah nggak sih? Iya. Ya lu kalau mah udah jago sekarang. Kalau lu mah jago. Ntar lu praktek deh ya. Iya boleh deh. Nanti gua mau praktek buka rivetnya. Iya. Gimana caranya? Saya juga nggak tahu. Nanti kita Terus. Nanti pertama buka rivet dulu, mobil sudah seperti yang tadi ya, mobil udah kebuka begini, Iya. terserah Anda mau diapain. Mau diapain? Iya. Iya kan? Requestnya mau diapain? Mau dibikin sedan pun bisa, ini station wagon. Ya. Mau dibikin sedan bisa. Mau dibikin pickup bisa. Dipotong, dimacem-macem. Ya Allah, gua nggak tahan kayak gini. By the way, setelah lo berbisnis nih di custom diecast ya, kesulitan yang selalu lo hadapin apaan? Kesulitannya, masalahnya kesulitan apa nih? Dalam arti jualan kah atau proses belajar? Proses belajar dan mungkin sudah sampai ke jualan itu. Kalau proses belajar yang paling susah apa? Oke, pertama pasti kita gini ya, memang nggak cuman gua doang tukang custom ya, Ya, betul. ada yang lain banyak gitu kan. Ada yang Tapi mungkin kebetulan yang gua kenal dia gitu. yang sebelum gua pun banyak gitu kan. Cuman dulu mungkin waktu gua mulai itu masih jarang ya. Masih sedikit banget kan? Sedikit. Nah, gua masuk pada saat itu biasa lah ya. Ya. Kalau rahasia dapur nggak ada yang mau buka, Pasti. nggak ada yang mau buka. Itu pelan-pelan gua belajar otodidak, ada di YouTube lah, di YouTube orang luar negeri Iya, saya betul. buka, belajar dari situ. Nah terus ada karena gua ikut komunitas, gua kenal sama 1-2 orang dan dia kenal sama tukang custom yang lain yang udah lama duluan. Gua coba berguru sama dia. Gue datang ke tempatnya, gue izin. Ya dong, namanya Iya kita sekolah dong, kita bener. harus datang kan. Betul. Masa gue pakai telepon nggak mungkin dong. Tapi dia menerima tuh. Untungnya iya, untungnya dia baik. Nah, Oke. dia banyak ajarin gue dari detailing, main cat, bahan-bahan apa yang harus dipakai. Tapi gue kembangkan sendiri juga, gitu. Sampai sekarang pun gue masih suka konsultasi sama dia. Gitu kalau gue ada masalah, kayak misalnya kemarin ngecat ini, kok retak ya catnya, gue tanya sama dia. Itu aja satu masalah yang lu harus pelajarin lagi kan? Iya betul, karena belajar itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, bener. Kita belajar nggak akan habis. Terus aja kita pelajarin sampai mungkin kita bisa dibilang nggak akan jago-jago ya. Iya. Belajar terus. Nanti gua akan belajar buka ini ya, rivet sama Petrus sama ceritanya nih. Gua masih penasaran. Gimana dia bisa sesukses sekarang, apapun dimulai dari kecil itu hal yang baik ya. Oke, balik lagi. Awali dari rumah. Om Petrus, lu tadi belum gua nanyain kalau misalnya nih sampai nih mobil nih Skyline nih Iya, ada yang iya, nawar, gua mau dong. Itu yang ngasih harga siapa nih? Lu atau yang beli? Atau misalnya gua nih beli gitu? Masa lu beli sayur di pasar udah yang hargain? Oh iya bener juga ya. Iya Kan dong. kita nawar boleh tapi. Iya, tapi kan orang buka harga dulu. Oh iya. Lu kemungkinan nih. Jadi gini, karena gua tukang custom yang nerimain order custom, jadi gua punya price list. Oke, ada price listnya. Price listnya dari mulai cuman ngecat doang, detailing, sampai white body, sampai open semuanya gua ada harganya. Oke. Jadi lu nentuin harga dari situ. Ah. Kalau ini full ya berarti? Detailing. Ini belum full sebenarnya. Oh, belum? Kalau udah mau full ya udah harus open kayak tadi mana tadi ya yang open. Yang mana? Yang Di mana sih yang open? Ini nih. Bukan yang pintunya. Oh ini. Oh Nah, ini. Ini dia. Ini dia. Nah ini udah sampai ini berarti udah paling topnya lah. Ini berapa nih kira-kira kalau udah full nanti jadinya? Gak apa-apa sebutin aja, nggak apa-apa. Kurang lebih hampir 1-an kali ya. Hampir 1 jutaan. Nih, sobat Pak. Itu mah gue siaran. Mohon maaf, ke bawah nih. Hah? Iya, maaf. Saya lupa, ya kan? Itu jangan. Nah, ini nih. Ini nanti kalau udah jadi, ya, saking ini bikinnya susah, itu harganya bisa sampai 1 jutaan, bahkan mungkin lebih ya.
Ya Bisa dong ya, bisa lebih. Karena kalau detail-detailnya lebih dikerenin lagi. Karena bener ya nggak sih? karena kayak misalnya gini, kita makan di restoran ya, kita ada menu satu, set listnya kan bayar lagi, mau tambah ini kan bayar lagi. Wah bener. Ini ibarat kayak gue doyan sepeda ya. Ini, waduh, Iya. ini keren mesti diganti nih. Nah. Waduh, stang mesti, aduh banyak. Kayak gitu, kurang Bener. lebih kayak gitu. Tapi kalau udah namanya hobi, ya itu hobi itu bisa jadi investasi, bener kan? Iya, Bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Apalagi sih mas? Dari Mas Doni lagi. Iya, Mau ngapain? ini di custom Jadi apaan? kayak mobil turbo tuh pak, agak ceper. Terus Ini kan brandwear mas, brandwear. ya itu, tadi pokoknya nanti dicat pakai airbrush. gua anti menolak order, terima. Terima nih. Wani Piro, Wih, Wani Piro. Jaluk piro, nanti dikasih. ya Westa. Ya. Kirim invoice ya. Yang kedua yang ini, mas, ini Lamborghini, Iya benar Lamborghini. Kalau di sana Lamborghini tuh jadi pickup. kan. Ya. Lo nggak boleh nolak order. Enggak, gua nggak tolak. Nanti Bisa. telepon. Ini jadi pick up. Bisa. Ya, bisa lah. Nanti telepon ya, Ini pesan nih Mas Doni lagi yang pesan. mas ini. Tuh Mas Doni itu emang bener-bener ya. Tapi, nah itu salah satunya. Jangan pernah nolak order. Iya kan, kunciannya itu ya. Pamali orang-orang tua bilang, jangan nolak order. Kita lanjut nih. Jadi tadi kalau lo dapat di sini pick up bisa ya? Bisa Bisa. Oke. Nah, kalau misalnya dia bikin pick up, piro harganya? Itu kena biaya potong. ya kan? Biaya potong ini ya, body dipotong ya. Terus itu namanya di kalau di daftar menu gua tuh bodywork. Bodyworks. Iya. Nanti lo kasih daftar menu dong, biar disorot juga. Ntar gua WA aja ya. Oh iya boleh. Ya. Gua nggak ngeprint soalnya. Oh nggak ngeprint, iya benar. Oke. Jadi itu masuk di apa Bodyworks ya? Iya. Oh. Kalau udah jadi pick up, total berapa? Ada 2 jutaan lebih? Enggak Nggak sampai jual rumah lah ya? Enggak ya. nyampe. Oke, ini boleh praktek dong sekarang. Oh, iya. Nanti kita obrolin lagi soal bisnisnya itu gimana sih, bikin bisnis model itu gimana. Nih, coba lo buka. Ini kan mesti, Gua ajarin ya. ya boleh. Ntar gue boleh nih praktek. Boleh dong, Ntar harus. gue mau praktek. Nih gua simpen dulu ya. Ya, Ini simpan. barangnya kecil sekali. Ini nih, tahu nggak apa nih? Hah? Komedo baru diambil dari Istra. Bukan, ini spion. Astaga, ini spion dalam kan? Luar ya? Spion luar. Spion luar. Kecil banget. Iya, Nah. kalau begini-begini di bengkel saya juga sering hilang. Bengkel gua sering hilang. Sering hilang. Begitu jatuh udah, Waduh. wassalam. Wah, makanya bengkelnya harus terang. Karena gabung sama kotoran yang lain. Iya. Iya. Nah, ini gimana caranya nih? Oke. Lo pakai bor nih. Mau pakai yang manual? Coba manual boleh coba. Gimana caranya? Pegel sih. Cuman Iya, emang kita betul. coba aja ya. Coba kita coba. Ntar gue juga Nih. nyoba. Ini gini aja. Lagi tekan. Astaga. Jadi ibaratnya dirusak udah gitu ya? Iya. Mau nggak mau harus dirusak. Jadi ini juga nih. Iya. Nah, Udah nih. belum. Oh, belum? Terus. Wow. Sampai jebol. Ya sampai nanti kelihatannya gimana ya? Itu belum lah ya? Belum. Oh, belum. Belum. Oh, sampai ya, ngerti gua. Kalau Gua mau paham. gampang pakai yang ini. Coba. Lo dulu deh, gua deg-degan. Oh, coba kacamata dulu. Gua ya. ngeliat lu deh. Kalau ini Nih. Dia kan masih ngunci ya. Ya, masih kunci tuh. Ngunci ya. Nah, lu mah udah jago feeling-feelingan ini mah. Coba lu lihat yang belakang sama yang depan yang udah kebuka tuh. Bedanya kayak gimana? Oh, ini masih ada merahnya nih. Ya. Ini udah kebuka ya? Ah. Oh gitu. Ini coba. Gimana? Tegak lurus. Mesti tegak lurus gini? Lurus. Ya, awas tangan jebol. Ini udah belum? Belum. Masih ada merahnya. Belum. Gue bisa tembok. Miring tuh. Miring ya? Nah, Nah, ini udah nih. coba. Hah? Ya sih, saya takut jebol. Nanti kita lanjutin lagi bentar ya. Nih, waduh. Ini lo ganti ban ya? Ini Iya. lagi mau diganti ini ban sama pelek. Ini ban yang gampang dulu ya. Nanti ban yang buat lu bukan yang ini. Nah, ini yang simple dulu. Nanti gua soalnya bikinnya pakai pelek 22 ya. 22 mobil beneran kali ya. Ban 50. Waduh, Iya, tipis tipis gitu ya. banget.
kurang lebih begini. Kurang lebih kayak gini nih kira-kira nih. Ini yang simpelnya. Yang simpelnya. Nah, nanti lo si repair ini gantinya pakai apa? Sebenarnya sih kita bisa tergantung request ya. Ada yang mau dimatiin kita bisa lem mati. Ada yang mau dibikin pakai baut juga kita bisa. Tapi kalau bisa kalau mau pakai baut atau skrup ya, ngomong dari awal. Gua ngebornya 2 kali. Oke, itu jadi gitu ya. Itu. Om Petrus. Ini kan beberapa yang gua lihat katanya ini udah untuk yang aksesoris ya, terutama kayak ban, pelek gini-gini nih. Ini udah lokal. Wow, udah banyak yang bikin juga gitu ya? Udah ada beberapa yang bikin. Kalau ini yang masih import ya, yang ini ada beberapa import. Menurut gue lokal nggak ada masalah dan menurut gue keren. Lu akan Om Petrus akan menuju bikin yang gini-ginian juga nih. Sedang kita pikirkan, sedang gua pikirkan sih. Cuman itu karena juga kan nggak mudah untuk itu, gitu. Perlu banyak skill di bidang desain gitu ya. Nah, betul. Dan itu apa namanya? Lo harus siapin semua peralatan dong ya untuk bikin kayak ginian 3D printing ya udah harus kayak gitu-gitu. Brandnya nanti pakai brand apa nih kira-kira? PG, enggak. Or apa ini? Ada lah nanti kita info lah. Takutnya jangan mendahului nasib lah ya. Bener, betul. Yang penting datang dulu semua udah siap. Nanti brand kita, gampang lah ya kita gitu. Udah mulai, kita udah start, kita udah jalan. Gua kasih tahu. Siap. By the way, kalau yang lokal-lokal kayak gini, ini harganya berapa sih? Ban sama pelek? Range-nya sekitar 60.000 sampai 85.000. Nggak mahal ya sebenarnya untuk yang aksesoris ini. But still lebih mahal dibandingin diecast-nya. Diecast sendiri ini kan cuma 30.000-an. Ada yang 29, 30 gitu ya. Iya, cuman parts lebih mahal. Bener. Sampai mesin pun tadi kan lu udah lihat ya mesin. Ada yang tadi ya blok mesin, ntar gua kasih lihat lagi blok mesinnya. Spion itu juga ada bikin. Nah, by the way nih, ada teman-teman yang pengen belajar banget sama lo kan tadi lo sempat bilang boleh belajar sama gua gitu, ya kan? Boleh. Nah, tips and trick kalau misalnya udah belajar sama lo dan ternyata mereka mau milih untuk berbisnis, apa yang harus mereka lakukan pertama? Yang pertama sebenarnya ada kemauan dulu sama ya kalau gini kan skill ya. Iya benar skill. Oke skill lah, paling nggak dia mau dulu skill ada sedikit nanti bisa gua tambahin yang gua bisa share apa yang gua tahu. Betul. Kalau yang gua nggak tahu gua bisa share. Nah tuh kira-kira yang si Om Petrus tahu akan di share. Tapi kan gini, kalau misalnya kita mulai bikin usaha kayak gini, mendingan sendirian or lo pilih aku mau bareng tim Gini lah. Karena di lu kan kalau nggak salah bertiga ya. Gua ada tim, ada tim. Kita kerjasama, ada partner lah ya. Kita bicara partner gitu ya. Karena nggak digaji juga gitu kan. Lebih baik sih ya kalau mau bikin tim langsung ya monggo. Cuman jangan sampai nanti orderan masih sepi tapi kebanyakan orang. Nah, itu salah satu tips tuh. Jadi kalau misalnya lo mau mulai usaha ini, kalau lo bisa mulai sendiri, habis itu partneran. Ya kalau misalnya ya. Sebenarnya pun kalau begini kan seperti yang gue bilang tadi, customizer tuh nggak sedikit, banyak ya. Ada yang tadi gue bilang, ada yang bisa ini, ada yang bisa ini, ada yang bisa ini. Gue pun kadang-kadang begitu. Kalau misalnya gue lagi overload, ya misalnya ada orang mau, gue mau buka pintu dong om, gitu kan? Oke. Tapi gue lagi overload, ya kan gue bisa kerjain. Gue akan kasih ini, gue bagi ke teman gue yang bisa buka. Depan misalnya potong. Jadi akhirnya lo profit sharing gitu ya? Jadi itu profit sharing. Bagi-bagi rezeki lah. Bagi-bagi rezeki. Tapi jangan lupa nih, kalau kita mau mulai usaha semuanya itu berawal dari mana? Doa. Kita doa dulu usahanya. Nah, udah gitu yang pasti, so religious? Enggak, itu ini aja, sekelibatan doang, ya kan? Yang penting lu punya duit buat modal. Tapi benar, modal itu penting. Dah, kalau lo mau belajar, tetap harus berproses ya belajarnya. Iya, proses lah kita. Kayak gue juga sebenarnya pernah buka kelas di tempat gue, di garasi gue. Jadi, tapi step by step. Misalnya pertemuan pertama belajar apa, ya betul. Kedua apa, ketiga. Itu berapa orang sih biasanya kalau lo buka kelas gitu? Gue nggak mau banyak-banyak sih, maksimal 3 lah. 3 orang ya. Karena kalau kebanyakan juga susah. Iya, garasi gue juga kan kecil kan. Iya, dan ini kan masalah detailing ya. Iya. Jadi lo ya paling nggak si satu orang ini juga harus ngelihat dengan benar pada saat proses belajar. Iya, biar lebih apa ya, lebih detail lah. Nah, jadi kalau misalnya lo tertarik ya untuk belajar, silakan bisa lo
DM atau apa sih ke DM bisa. DM di IG ada Instagram gua ada nomor WhatsApp juga. ada nomor WhatsAppnya, ada Petrus Garage sama PG Custom Works. Itu lo silahkan follow, silahkan DM kalau mau belajar, bahkan kalau lo mau pesen. Nah, sekarang nih kan banyak yang udah nikah online banyak nih. Souvenirnya bisa lo salah satu lo mau souvenir. Sekarang mobil-mobil ini kan harganya lumayan ya, nggak terlalu mahal. Lo bisa jadiin souvenir. Mau dibikin bentuk apa aja, mewakili Foto muka yang mau mirip. foto yang merek tuh bisa. Sama kayak yang itu. Ini di mobil gue yang dibikinin Petrus ada muka gue ya. Nanti gue kasih lihat. Waduh, pokoknya parah deh, keren banget dah. Ya, jadi silakan mau belajar, mau pesen atau lo mau memulai usaha lo untuk menjadi seorang custom diecast, silakan juga ya. Atau misalnya ada punya company mau jadi barang ini jadi barang promosi juga bisa. Tuh, bisa. Misalnya punya toko kopi, Ya, gua tulisin sini mereknya nih. mereknya misalnya. Bisa. Ini Mas Anggi jualan kopi dia, temen gue. Bisa. Bisa tuh ya. Bisa. Tolong dipesan berapa Mas Anggi? Pesan berapa? 50. Berapa? 50 kardus. 50 kardus ya? 50 kardus. Kardusnya aja. Oke. Petrus, thank you ya. Sama-sama. Lo udah jauh-jauh dari Petrus nih, tinggal di Cakung. Di Cakung ya? Cakung tuh. Cakung. Dia datang ke studio ngasih lihat, dan jangan lupa ini peralatan semua harus lo punya pada saat lo mau jadi seorang Iya. custom diecast. Kalau gua dikasih tahu sama orang tua dulu cacing naga-naga, lu jadi cacing apa naga gitu aja. Nah, cacing naga. Kalau dia tinggal di Cakung tuh Jakarta Timur ya? Timur Timur ya? Timur belum Bekasi belum Belum, masih Jakarta Timur itu. belum pakai paspor. Nah, ya pokoknya dimanapun lo berada, yang penting kemauan lo harus Yes. ada untuk berusaha. Nih, ya, gue ingetin kalau temen kayak Petrus ini punya usaha, jangan pernah minta gratisan. Mulai nih. Jangan pernah. Gratis nih. Loh, Saya mulai minta gratis nih. enggak, saya enggak. Gue tuh nggak pernah minta gratisan. Enggak, minta. Tapi di akhir kalau mau kasih free boleh, ya. Wih, iya dong. Oh, udah selesai ya. Petrus, thank you ya. Yes, thank you. Kita salaman. Kayak bener-bener, iya namanya udah temen kita. Nanti siapa yang mau pesan silakan langsung hubungi IG, ada WhatsApp juga, jangan lupa nanti ada template, tenang aja, gua kasih, ya kan? Macam video YouTuber aja adalah, itu YouTuber bukan sih sekarang? Hah? Oh, udah selesai. Ya udah, sampai jumpa.